Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu di pertemuan ketiga di manajemen informasi. Nah, di minggu ketiga ini kita akan banyak materi, mulai dari IoT, kemudian cloud computing, dan manajemen data. Ini yang pertama, manajemen informasi. Nah, direksi. Sini mungkin nanti kita bekerja di perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia maupun go internasional. Nah, biasanya manajer menggunakan banyak laporan atau tampilan informasi untuk mencerminkan kondisi fisik perusahaan. Nah, ini yang pokok utama daripada direksi. Biasanya manajer membuat laporan informasi, misalnya tentang perusahaan, baik itu keseharian, real time daripada perusahaan tersebut. Nah, sehingga nanti SIM ini akan digunakan oleh manajer. Nah, dapat dibayangkan bagaimana perusahaan yang besar hampir sepenuhnya harus mengandalkan informasi. Nah, perusahaan-perusahaan go internasional, perusahaan lokal, nah, pasti mempunyai untuk informasi tersebut agar nantinya tersampaikan kepada masyarakat, kepada karyawannya, maupun nanti kepada si user. Nah, para eksekutif sangat mungkin menganggap informasi sebagai sumber daya mereka yang paling berharga. Nah, ini adalah untuk daripada direksi. Jadi semuanya resource atau sumber daya mereka itu paling berharga, mulai daripada sumber daya manusia, energi, dan kemudian alat-alat pembantu lainnya seperti mesin, money, kemudian energi-energi yang telah dihasilkan maupun produk-produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini jenis-jenis utama resource maupun sumber daya. Nah, ini yang pertama manusia. Nah, ini sudah pasti, mulai dari karyawan, kemudian HR, bagian marketing, bagian finance, bagian produksi. Nah, itu sudah pasti dia utama daripada perusahaan. Nah, tanpa adanya manusia, mungkin perusahaan itu tidak akan bisa bergerak, tidak akan memasarkan produk. Nah, ini adalah pokok utama daripada sumber daya. Oke, yang kedua di sini ada material. Nah, ini sudah pasti material mentah, material jadi, sehingga nanti ketika diproduksi menjadi suatu produk, menjadi suatu di mana perusahaan tersebut memasarkan produknya. Nah, ini jenis utama sumber daya yang kedua adalah material. Nah, ini yang ketiga adanya mesin untuk membuat produk tersebut, mulai dari misalnya mesin packing, mesin pembuatan barang jadi, misalnya contohnya kue, nah, alat-alat pemanggangan, kemudian alat-alat penggorengan. Nah, itu pasti mesinnya berbeda-beda. Nah, ini adanya money, uang, dan yang terakhir adanya info. Biasanya money atau uang untuk penggajian karyawan. Nah, tetapi di sini bukan adanya biaya, adanya low cost. Nah, apakah perusahaan ini mengalami keuntungan? Nah, apakah perusahaan ini mengalami kerugian pada bulan ini? Nah, berapa penjualannya? Nah, berapa kerugiannya? Berapa keuntungannya? Nah, itu jenis daripada sumber daya di perusahaan. Nah, ini yang terakhir, informasi yang harus relevan, harus tepat waktu, dan ada faktanya. Tidak boleh nanti faktanya tidak ada, kemudian kita membuat informasi-informasi yang semena-mena. Itu tidak boleh di dalam perusahaan. Ini resource management. Nah, sumber daya manajemen biasanya diperoleh dan disusun agar siap digunakan untuk diperlukan. Kemudian nanti setelah penyusunan, biasanya manajer berusaha untuk memaksimalkan penggunaannya, kemudian meminimalkan waktu yang terbuang dan menjaga agar berfungsi pada efisiensi puncak. Nah, ini yang terakhir, biasanya manajer mengganti resource sebelum sumber daya tersebut pusing dan tidak efisien. Nah, jadi sumber daya untuk memisahkan
keahlian-keahlian karyawan. Misalnya ada yang pandai di bagian packing, ada yang pandai di bagian HR, ada yang pandai di bagian resource and development, kemudian pandai di bagian HSE, pandai di bagian engineering. Nah itu nanti di dalam manajer maupun di dalam direksi perusahaan, nah, itu ada pemisah, mulai dari meminimalisir waktu, kemudian usaha-usaha daripada si karyawan tersebut. Nah biasanya nanti di manajer tersebut menempatkan si perusahaan, si karyawan-karyawan itu untuk di bidangnya. Misalnya si A pandai di bagian HR, kemudian si B pandai di bagian engineering. Nah itu untuk direksi manajemen. Ini kecenderungan end user computing. Nah, yang pertama, meningkatnya pengetahuan tentang komputer. Nah ini sudah pasti. Kemudian masalah penumpukan dalam pelayanan informasi, penurunan harga perangkat keras, nah, yang terakhir perangkat lunak jadi. Nah ini biasanya yang ada di perusahaan. Oke, kita lanjut. Ini manajemen data. Sebelum kita masuk ke Internet of Things, adanya manajemen data. Pengertian manajemen data, nah kita bisa sebut dengan file system. Metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi. Nah, biasanya kita mempunyai hard disk, mempunyai flash disk, maupun di handphone kita, alat penyimpanan, maupun di cloud computing. Ketika nanti kita upload di Google Drive, di Dropbox, maupun di Mediafire, media-media penyimpanan online lainnya. Biasanya kita adanya file system. Nah, biasanya ini file system dapat diartikan sebagai partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan file-file dalam cara tertentu. Cara memberi suatu file system ke dalam disk atau partisi dengan cara melakukan format. Nah, biasanya untuk menghilangkan daripada file-file system, kita memformat suatu disk tersebut. Dan kita bisa membuat partisi-partisi, mulai dari partisi misalnya local disk C, kemudian local disk D, local disk E. Nah itu bisa kita gunakan untuk meminimalisir daripada disk tersebut. Nah, ini manfaat manajemen data. Yang pertama, dapat mengurangi resiko kehilangan file yang dikarenakan misalnya terhapus secara tidak disengaja, tertimpa file baru, tersimpan di mana saja, dan hal lain yang tidak diinginkan. Nah, misalnya yang pertama, terhapus secara tidak disengaja. Nah, ini kita tentunya nanti banyak file-file yang berantakan di laptop kita, di disk kita, maupun di handphone kita. Nah, pasti nantinya mungkin ada yang terhapus secara sengaja. Kemudian di sini tertimpa file baru. Nah, itu sudah pasti ketika nanti adanya file-file yang sama rename di file tersebut, nanti akan tertimpa dengan file-file yang baru. Nah, tersimpan di mana saja. Nah, ini biasanya dari teman-teman di kalangan mahasiswa biasanya malas untuk menyimpan daripada file-file tersebut. Nah, ketika semuanya file tersebut ada di WhatsApp, nah itu ada di WhatsApp dokumen, nah tidak diurutkan sama teman-teman. Nah, dan hal lain yang kita tidak inginkan, misalnya file tersebut bad atau tidak bisa dibaca daripada perangkat yang telah kita gunakan. Pada bagian besar, file system merupakan bagian sistem operasi yang paling tampak. Sistem menyediakan pengaksesan dan penyimpanan file secara online terhadap data dan program. Nah, ini biasanya untuk Google Drive dan Dropbox. Oke, kita lanjut. Nah, ini sifat-sifat file: persisten, size, dan shareability. Yang pertama, persisten, misalnya bertahan meski proses pembuatannya berakhir atau catu daya dihilangkan. Nah, misalnya untuk pemformatan suatu server daripada perusahaan besar. Kemudian di sini size. Nah, sudah pasti sifat-sifat file mempunyai size, baik itu 100 kilobyte, kemudian megabyte, gigabyte, terabyte. Nah, itu adalah file daripada size daripada file.
Shareability, nah file dapat digunakan di berbagai proses mengakses informasi secara konkurren. Nah, ini sudah pasti ya. Ketika file tersebut kita bagikan kepada teman, nah itu bisa berhasil. Nah, file itu bisa diduplikat dengan cara kita mengirimkan file dari satu perangkat ke perangkat lain. Nah, itu adalah shareability. Nah, fungsi manajemen file yang pertama penciptaan, kemudian yang kedua mekanisme pemakaian file, yang ketiga kemampuan backup atau recovery. Nah, ini yang keempat symbolic name, kita bisa merename apapun dari file tersebut. Kemudian yang kelima biasanya lingkungan sensitif. Nah, biasanya adanya rahasia, mulai dari kita membuka password, adanya user ID. Nah, itu bisa jadi kita fungsi daripada manajemen file. Yang keenam, sistem file harus menyediakan antarmuka, interface yang bersifat user friendly. Oke, kita masuk ke Internet of Things atau IoT. Nah, ini IoT, Internet of Things, adalah teknologi untuk mengendalikan, mengatur, mentransfer data dan dari berbagai benda, misalnya melalui jaringan internet. Misalnya kita mengupload foto, mengupload video, mendownload video, mendownload foto tersebut. Nah, itu tergantungan daripada Internet of Things. Nah, IoT telah berkembang dari teknologi nirkabel, micro electromechanical system, dan internet. Nah, things pada Internet of Things ini dapat didefinisikan dengan banyak subjek. Semua tools dibangun dengan kemampuan komunikasi M2M yang sering disebut dengan sistem cerdas maupun smart. Nah, biasanya adanya smart label, smart meter. Nah, yang sekarang kita gunakan adanya smartphone, smart TV, bahkan nanti ada smart home. Nah, smart home, smart city. Nah, biasanya nanti 5 tahun yang akan datang maupun nanti beberapa tahun yang akan datang mungkin semuanya serba pintar. Nah, adanya smart car, kemudian adanya smart home, smart city, smartwatch yang telah kita gunakan sekarang. Nah, itu sudah ada di lingkungan kita. Samsung dan LG menjadi salah satu contoh perusahaan yang menampilkan teknologi IoT dalam produk rumah tangga. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Misalnya ada AC, TV, smartphone, dan smartwatch. Beberapa perusahaan teknologi besar lainnya sudah mulai mengaplikasikan IoT ke dalam smart solution lainnya. Nah, adanya smart home, smart factory, smart stadium, dan smart city. Jadi adanya kota pintar untuk mengakses semua, misalnya semua listrik, semua rumah yang ada di lingkungan smart city. Ini cloud computing. Nah, setelah mungkin nanti kita mengenal IoT, nah, kita harusnya mengenal antara cloud computing. Nah, di mana kita akan melihat kaitannya mengenai kedua hal ini. Nah, Indonesian Cloud merupakan salah satu perusahaan yang merupakan cloud service provider. Nah, di mana salah satu solusinya yang ditawarkan adalah cloud computing. Nah, jadi pengertian cloud computing ini penyimpanan secara cloud, secara awan di atas. Kita tidak tahu ini data kita tersimpan di mana. Kita hanya masukkan username, kemudian kita masukkan password pada Google Drive, pada Dropbox, pada media file lainnya. Nah, itu mungkin kita tidak tahu penyimpanannya di mana. Nah, ketika kita kuliah, materi semua mata kuliah sistem informasi manajemen kita upload ke Google Drive, kita upload ke Dropbox, maupun kita upload ke media file. Nah, itu nantinya file tersebut ada di cloud computing. Nah, tidak ada bentuk atau tidak ada nyata. Kita hanya mengakses dengan membutuhkan internet. Nah, kita bisa menyewa infrastruktur platform dan aplikasi secara virtual, sesuai dengan yang kita butuhkan tanpa harus melakukan investasi terlebih dahulu untuk menyiapkan hardware dan lisensi. Ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini layanan dalam cloud computing. Nah, biasanya kita
infrastruktur yang telah dilayani oleh si provider di cloud computing. Jadi data kita tidak hilang, data kita dapat diupload maupun dapat di-sharing. Nah, ini softwarenya, layanan software. Nah, ini udah pasti pada cloud computing. Kemudian platform. Nah, platform pada service. Pelayanan pada platformnya misalnya kita mempunyai perusahaan besar, data-data kita banyak bertera-terabyte. Nah, itu kita bisa upload di sana dan nanti kita mempunyai lisensi daripada perusahaan. Nah, ini ada hubungannya antara IoT dan cloud computing. Nah, semua mungkin ketika kita membuka sosial media, ketika kita belanja di e-commerce, nah itu kita menggunakan antara IoT dan cloud computing. Nah, ini hubungan IoT dengan cloud computing. Nah, teknologi pelengkap dari cloud computing. Jadi IoT ini teknologi pelengkap dari cloud computing. Nah, misalnya saya kasih contoh di sini layanan kesehatan, adanya Smart Health, Halodoc contohnya. Nah, melalui pemanfaatan IoT berbasis perangkat mobile, aplikasi mobile dan jaringan internet. Nah, pada layanan kesehatan misalnya dokter memeriksa pasien dan mengetahui gejala penyakit pasien melalui aplikasi mobile berbasis IoT, nah koneksi internet dan cloud computing. Nah, tidak jauh-jauh, misalnya saya kasih contoh di aplikasi Gojek. Misalnya kita akan menemukan si penumpang dengan tukang ojek. Nah, dengan cara memanggil tukang ojek tersebut di aplikasi Gojek. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila mana nanti ada pertanyaan, silahkan teman-teman post atau komen di Google Classroom maupun di WA Group. Nah, nanti materi ini akan saya upload di WA Group. Nah, untuk teman-teman yang tidak dapat hadir, nah silahkan nanti video ini diulang untuk menonton secara online daripada menggunakan akun YouTube teman-teman atau menggunakan akun Google teman-teman. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.